Hasil pertandingan Brentford versus Manchester United. Halo semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Amorim, MU harus main demi harga diri dan uang. Ruben Amorim mengatakan, Manchester United harus menyudahi Liga Inggris dengan kuat. MU mesti bermain demi harga diri dan hadiah uang yang lebih besar. MU mengalami anomali di musim 2024-2025. Bruno Fernandes dan kawan-kawan hancur lebur di Premier League setelah terpuruk di peringkat 15 klasemen dengan perolehan 39 poin saja hasil 34 pertandingan. Sebaliknya, kiprah MU di Eropa jauh lebih baik. The Red Devils bahkan berpeluang besar mencapai final Liga Eropa setelah menang 3-0 di kandang Athletic Bilbao di semifinal leg pertama. Manchester United akan melakoni 4 pertandingan sisa Liga Inggris, dimulai dengan laga tandang ke Brentford pada Minggu 4 Mei. Situasi yang tricky bagi pasukan Ruben Amorim karena dijadwalkan menjamu Athletic hanya setelah 3 hari berikutnya. MU tidak akan melepas Premier League begitu saja. Amorim menegaskan bahwa penting bagi MU untuk finish setinggi mungkin demi gengsi dan perolehan uang yang lebih besar. Kami harus menunjukkan seberapa pentingnya setiap pertandingan itu di Manchester United, sebut dia dikutip Daily Mail. Setiap posisi yang kami miliki di Premier League, Anda mendapatkan lebih banyak uang. Jadi ini penting. Kemudian bertarung demi harga diri Anda. Kami memang tidak punya apapun untuk diperjuangkan. Kami memiliki pertandingan leg kedua, yang sangat penting untuk kami. Kami tahu itu, tapi kami perlu kompetitif di setiap pertandingan, ucap mantan bos Sporting CP ini. Setelah Brentford nanti, Manchester United akan memainkan laga kandang melawan West Ham, 11-5, bertamu ke markas Chelsea, 17-5, sebelum menutup musim di Old Trafford melawan Aston Villa, 25-5. Manchester United tetapkan harga untuk pemain incaran Atletico Madrid. Manchester United dikabarkan telah menyematkan harga untuk winger incaran Atletico Madrid, Antony yang saat ini dipinjamkan ke Real Betis. Tim besutan Diego Simeone sangat tertarik untuk memboyong pemain asal Brasil tersebut ke Metropolitano musim panas ini. Winger Manchester United, Antony sedang menikmati musim yang impresif di paruh kedua musim ini saat dipinjamkan ke Real Betis di mana ia menjadi salah satu bintang dalam revolusi klub asal Sevilla tersebut. Setan Merah akan senang karena ia telah berhasil memulihkan kembali nilainya yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan sang winger telah menjadi pemain reguler di bawah pelatih Manuel Pellegrini yang sedang berusaha meraih 1 tiket ke 5 Liga Champions musim depan dan mengejar final di Liga Konferensi Eropa. Hingga sejauh ini ia telah menyumbangkan 6 gol dan 4 assist dalam 19 penampilannya untuk Los Verdiblancos. Menurut kabar yang dilansir El Chiringuito, penampilan impresifnya telah menarik minat Atletico Madrid untuk merekrutnya, demikian juga dengan Betis yang ingin mempertahankan servis Antony, akan tetapi United utamanya ingin menjualnya secara permanen dan mereka menyematkan harga di kisaran 40-50 juta euro musim panas ini, dan itu melebihi kemampuan Betis. Sementara itu, pemain berusia 25 tahun itu tampaknya menikmati hidup di Spanyol. Ia telah menyuarakan keinginannya untuk tetap di Betis, dan Direktur Olahraga Manu Fajardo juga telah mengonfirmasi bahwa klub sedang mencari cara untuk mempertahankannya. Inti masalahnya adalah biaya, dengan Betis saat ini membayar sebagian kecil gajinya, dan tidak mampu membayar biayanya. Ada pembicaraan bahwa sang winger bisa menerima pemotongan gaji untuk tetap di sana dengan status pinjaman musim depan, tetapi jika United ingin menjualnya, harapan mereka tipis. Itu tentu akan menjadi pilihan yang menarik bagi Los Rojiblancos. Diego Simeone cenderung menggunakan formasi 4-4-2 di lini tengah dengan pemain sayap yang bertanggung jawab dalam bertahan, atau terkadang bek sayap dengan 3 bek tengah. Pemain asal Brasil tersebut memang tidak secara alamiah cocok untuk kedua peran tersebut, tetapi pemain seperti Samuel Lino, Rodrigo Riquelme atau Marcos Llorente juga tidak cocok sebelum mereka tiba di Metropolitano. MU fokus datangkan penyerang baru, Victor Osimhen jadi target utama. Manchester United dikabarkan tengah memfokuskan upaya mereka untuk memperkuat lini depan dengan mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli.
Manchester United dipastikan akan aktif di bursa transfer musim panas ini, dan salah satu fokus utama mereka adalah mendatangkan penyerang baru. Performa kurang memuaskan dari Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee musim ini mendorong manajemen klub menjadikan posisi striker sebagai prioritas utama untuk diperkuat. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan setan merah dalam beberapa bulan terakhir. Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon muncul sebagai salah satu opsi potensial, terlebih saat ini Ruben Amorim telah menjadi manajer United. Sementara itu, Liam Delap juga disebut sebagai alternatif yang lebih terjangkau setelah Ipswich terdegradasi dari Liga Primer. Namun, dari semua opsi tersebut, nama Victor Osimhen tampaknya paling mungkin merapat ke Manchester. Osimhen sudah lama masuk radar Manchester United, dan musim panas ini dianggap sebagai momen tepat untuk merekrutnya. Meski demikian, jalan menuju kesepakatan tidak akan mudah. Menurut laporan TE Amtalk, situasi finansial klub yang masih dibatasi oleh aturan Profit and Sustainability Regulations, PSR, membuat United harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan penawaran resmi kepada Napoli. Beberapa nama yang disebut berpotensi dilepas antara lain Højlund, Alejandro Garnacho, Antony, dan Christian Eriksen. Klub tengah berupaya mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk membuka jalan bagi transfer Osimhen. Selain itu, United juga memantau situasi Matheus Cunha di Wolves, dengan kemungkinan sang penyerang Brasil menjadi alternatif jika negosiasi Osimhen menemui jalan buntu. Dengan ambisi besar membangun kembali skuad, pergerakan Manchester United di bursa transfer akan menjadi salah satu sorotan utama musim panas ini. MU selangkah lagi ke final Liga Eropa, aksi Harry Maguire jadi sorotan. Liga Eropa seakan menjadi panggung utama bagi Harry Maguire untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemain kelas dunia. Setelah mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-121 sebagai penyerang darurat saat melawan Lyon, kali ini bek Manchester United itu kembali mencuri perhatian dengan performa luar biasa dalam kemenangan 3-0 atas Athletic Club di leg pertama semifinal. Aksi Harry Maguire pada menit ke-29 menjadi momen paling ikonik dalam laga tersebut. Kemampuan menggiring bola dan umpan silang Maguire yang diakhiri dengan sundulan Casemiro membawa klub Premier League itu unggul, bahkan aksinya disamakan dengan legenda Brasil, Ronaldinho. Dengan Mikel Jauregui di depannya, pemain nomor 5 United itu bergerak ke kanan, berhenti, berbelok ke satu arah lalu ke arah berikutnya, lalu mulai bergerak lagi, melewati lawannya dan mengirimkan umpan silang. Aksi itu sontak membungkam publik tuan rumah dan membuat media sosial ramai menjulukinya, Harry Dinho. Umpan silang tersebut diteruskan Manuel Ugarte sebelum Casemiro menyelesaikannya dengan sundulan ke gawang, mengamankan keunggulan awal bagi United. Bruno Fernandes kemudian menambah 2 gol, satu dari titik penalti dan satu lagi sebelum babak pertama usai, menegaskan dominasi pasukan Ruben Amorim di leg pertama semifinal ini. Menanggapi aksi individunya yang menawan, Maguire sendiri tampak menikmati sorotan tersebut. Saya mendapati diri saya menyerang tiang belakang, saya pikir, Alejandro Garnacho mengoper bola kepada saya, menyenangkan untuk menggiring bola sedikit dan memberikan umpan silang yang hebat, katanya. Kami memiliki banyak pemain di kotak penalti dan mereka pasti percaya saya akan mengirim umpan silang. Itu adalah perasaan yang menyenangkan dan sundulan yang hebat pada akhirnya. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.